Indonesia mewajibkan masyarakat yang bepergian dengan kereta pada momen libur Natal dan Tahun Baru 2022 untuk mengantongi hasil tes PCR. Sebelumnya masyarakat cukup melakukan tes swab antigen untuk bepergian dengan kereta. Aturan tersebut telah dimulai pada 17 Desember 2021 hingga 4 Januari 2022. Aturan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 112 Tahun 2021 tentang aturan perjalanan kereta api di masa Nataru. Saat ini KAI belum memiliki layanan pemeriksaan real-time PCR di area stasiun. Hal tersebut dikarenakan untuk hasil pemeriksaan PCR membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pemeriksaan antigen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait aturan baru saat Nataru bagi penumpang kereta api, kita bergabung dengan reporter Felmi Lawebela dan juru kamera Adini Anissa dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Felmi, sekarang ada aturan baru bahwa penumpang kereta harus mengantongi hasil negatif PCR. Seperti apa penerapannya di sana? Ya, memang benar untuk dilampirkannya hasil real-time tes PCR bagi penumpang perjalanan kereta api jarak jauh atau KAJJ ini memang akan diberlakukan. Namun pemberlakuan tersebut memang akan berlaku sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan masa tahun baru, yaitu berlaku 2 Januari 2022. Adapun memang sejumlah persyaratan termasuk dengan pelampiran hasil dari tes negatif real-time PCR. Nah, terkait dengan hal itu memang berdasarkan peraturan pemerintah melalui Surat Edaran Kementerian Perhubungan atau Kemenhub nomor 112 tahun 2021 terkait dengan peraturan perjalanan kereta api jarak jauh atau KAJJ untuk periode Nataru atau Natal dan Tahun Baru 2022, di mana ada sejumlah aturan, yaitu untuk calon penumpang yang berusia 17 tahun ke atas ini wajib untuk melampirkan dosis lengkap vaksinasi atau bisa dikatakan untuk dosis 1 dan dosis 2 saja, tidak bisa hanya dilampirkan dengan dosis 1 saja. Sehingga jika tidak lengkap 2 dosis atau dosis pertama dan dosis kedua, ini penumpang yang berusia 17 tahun ke atas tidak diizinkan untuk melakukan perjalanan kereta api jarak jauh. Kemudian juga jika hal tersebut terkait dengan ketidaklengkapan dokumentasi daripada dosis lengkap 1 dan 2 untuk vaksinasi, pada syarat yang kedua adalah menunjukkan hasil negatif baik itu rapid test antigen yang berlaku 1 kali 24 jam atau bisa diganti dengan hasil real-time PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Kemudian juga uraian yang kedua berdasarkan Surat Edaran Kemenhub nomor 112 tahun 2021, yaitu untuk calon penumpang usia 12 tahun sampai dengan 17 tahun ini juga wajib melampirkan vaksinasi atau bukti vaksinasi minimal dosis pertama. Dan jika memang belum divaksin sama sekali karena alasan kesehatan, maka dapat digantikan dengan melampirkan surat keterangan dari dokter spesialis atau dokter rumah sakit pemerintah sebagai pengganti bukti vaksin. Kemudian syarat yang ketiga adalah menunjukkan hasil negatif rapid test antigen 1 kali 24 jam atau bisa diganti dengan hasil tes real-time PCR negatif yang berlaku 3 kali 24 jam. Dan untuk aturan yang ketiga ini juga berlaku nantinya untuk penumpang usia di bawah 12 tahun, di mana untuk penumpang di bawah 12 tahun memang dikhususkan hanya bisa atau wajib menunjukkan hasil negatif dari real-time PCR saja yang berlaku 3 kali 24 jam, dan syarat lainnya tentunya harus wajib didampingi oleh orang tua ataupun wali dari orang tua ataupun pendamping dari anak usia 12 tahun ke bawah. Dan untuk terkait dengan hal ini nantinya PT Kereta Api juga selama periode peraturan ini mulai dari tanggal 24 Desember sampai dengan 2 Januari 2022 ini mengimbau bagi orang tua ataupun pendamping anak usia di bawah 12 tahun dapat mempersiapkan pemeriksaan tes real-time PCR dengan memperhitungkan jadwal keberangkatan. Dan untuk lebih lengkapnya kita saksikan bersama pernyataan dari Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Eva Kairunisa. Ya, sesuai dengan ketetapan pemerintah di masa Nataru, yakni pada periode tanggal 24 Desember sampai dengan 2 Januari 2021 terdapat ketentuan khusus bagi seluruh calon penumpang KA jarak jauh yang akan menggunakan kereta api. Adapun untuk vaksinasi, bagi pengguna jasa di atas 17 tahun ini wajib melakukan vaksinasi sampai dengan dosis kedua.
Sementara untuk pengguna jasa dengan usia 12 sampai dengan 17 tahun, ini juga dilakukan wajib vaksinasi dosis pertama. Nah, kemudian untuk pemeriksaan COVID-19 sendiri, untuk usia di bawah 12 tahun ini wajib menggunakan pemeriksaan PCR dengan masa berlaku 3 kali 24 jam. Dan untuk usia 12 tahun ke atas, ini pemeriksaan boleh juga dilakukan melalui pemeriksaan antigen dengan masa berlaku 1 kali 24 jam ataupun PCR 3 kali 24 jam. Ya, dan dipastikan bahwa untuk anak usia 12 tahun yang juga menjadi calon penumpang dari kereta api perjalanan jarak jauh untuk periode 24 Desember sampai dengan 2 Januari 2022 ini dapat mengatur jeda waktu antara pengaturan ataupun tes real time PCR dan juga waktu keberangkatan sehingga nantinya tidak terjadi ketertinggalan dari kereta api. Awis. Felmi, untuk peraturan baru tersebut dari pantauan Anda, apakah ada pelayanan tes PCR di stasiun Gambir saat ini? Ya, PT Kereta Api Indonesia untuk Daob 1 Jakarta memastikan bahwa belum menyediakan fasilitas dari real time PCR di stasiun, baik itu stasiun Gambir maupun stasiun Pasar Senen. Dan juga memang nanti kedepannya juga akan dipastikan diusahakan terkait dengan penyediaan layanan tersebut. Namun untuk sementara yang disediakan masih layanan atau fasilitas layanan, yaitu layanan rapid antigen yang berada di stasiun Gambir maupun stasiun Senen Jakarta. Dan terkait dengan layanan ini juga ada layanan lainnya bahwa PT KAI Daob 1 juga masih menyediakan fasilitas atau layanan vaksinasi di stasiun. Nah, bagi penumpang yang memang belum divaksin ataupun membutuhkan dokumen untuk terkait dengan hasil vaksin, baik itu dosis pertama maupun dosis kedua, dapat menghubungi pihak stasiun lebih lanjut untuk nantinya bisa dilampirkan kemudian bukti ini sebagai salah satu syarat perjalanan khususnya pada periode Nataru nanti mulai dari tanggal 24 Desember sampai dengan 2 Januari 2022. Dan tentunya penumpang wajib melakukan atau menerapkan protokol kesehatan secara ketat baik selama berada di stasiun maupun selama berada atau menggunakan perjalanan menggunakan kereta api. Demikian. Awis. Baik, terima kasih atas informasinya. Demikian laporan reporter Felmi Lawebela dan juru kamera Adini Andisa dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.